Dah. Udah Pak Manu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Absen dulu ya. Abdul Jabbar, Abisna, Aldin, Andrian, Darajatul, Egalita, Eka Anissa, Fatkulian, Rizkiana, Hanifatul. Islam mempunyai pedoman dalam hidup, yakni pegangan pertama kita adalah dasarnya Al-Quran. Yang kedua hadis, ketiga ada ijma, dan empat Al-Quran jelas kitabullah. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan fondasi utama kita dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah hadis. Hadis kalian sudah pelajari dari berbagai sisinya, ada yang sunnah, ada yang khobar dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menerangkan bahwa hadis itu apa. Hadis adalah semua perbuatan, perkataan, atau pembiaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara garis besarnya. Kalau perkataan itu berarti hadis yang bersifat qauliyah. Kalau yang dilakukan Kanjeng Nabi berarti itu hadisnya fi'liyah. Kalau pembiaran kelasnya adalah taklidiyah. Sekarang kita masuk pada hadis itu ditinjau dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas, segi banyak apa ini? Banyak dilihat dari rijalul hadis atau perawinya hadis. Ini hadisnya dilihat dari segi kuantitas ada dua, yakni apa? Hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah, silakan baca bersama. Hadis jadi hadis ini Kanjeng Nabi dawuh. Terus yang melihat itu banyak. Panca inderanya semua mendengarkan, mata melihat, telinga mendengar, masuk dalam kalbunya sahabat. Dan ini tidak mungkin hadis ini sampai tidak benar, sedikit kesalahan, tidak ada kesalahannya. Jadi benar. Karena perawinya itu banyak, melebihi dari 70 sampai 100. Contohnya saat Kanjeng Nabi itu khutbah, itu waktu Kanjeng Nabi khutbah masalah hari kiamat, menjelaskan kepada ulangi para sahabat, itu menerangkan tentang kiamat, diceritakan bagaimana kiamat itu datang, terus bagaimana keadaan dunia yang rusak akibat apa? Perbuatan manusianya banyak yang fasik. Terus begitu masuk dalam nanti yaumul ba'ts, ya hari kebangkitannya, bagaimana manusia itu dibangkitkan, kaya apa wujudnya. Terus habis itu masuk dalam ring nanti pada masyar, kaya apa dahsyatnya. Terus sampai akhirnya finalnya itu masuk kanan itu surga, masuk kiri
Rada itu sahabat pada nangis dingkluk ora wani ngomong. Nah, di antara sahabat yang mendengarkan ceramah Kanjeng Nabi ini, ada yang mulai dari orang di sini katakan kota, ada yang dari desa, kalau dulu dikatakan sebagai suku Badui. Nah, Badui ini orangnya simpel, berpikirnya itu sangat sederhana sekali. Dulu oke, dari awal sampai sekian, sahabat podo nangis. Dia itu berani nyeleneh. Ya Rasul, lah kiamat itu datangnya kapan? Dari tadi cerita kiamat. Lah tekonnya ini kapan? Sahabat yang lain seolah-olah pada marah. Karena sahabat Badui ini tanyanya lebih dari satu kali. Dan Nabi gimana? Nabi itu ya seorang Rasul. Dia punya kelebihan mendengar dan mengetahui apa isi hati curahan umatnya. Dia itu mendengar tapi belum menjawab. Masih lanjut ceramah lagi. Ditanya lagi, ya Rasul datangnya kiamat di kapan? Tidak dirungokno. Terus sampai akhirnya setelah sahabat semuanya itu ada yang lirik, kurang ajar gue, sopan kalau Kanjeng Nabi ngomong, ya Rasul kiamat itu datangnya kapan? Itu kan orang desa pakai toko apa nanti? Nah, setelah terakhiran itu dijawab oleh Kanjeng. Tapi pertanyaannya juga menggelitik. Akhirnya memberikan pertanyaan umpan balik. Hai sahabat, kamu tanya kiamat, emang kamu siap apa? Kamu tanya kiamat itu kamu nyiapin apa? Nah, sahabat ini juga pintar jawabannya. Ya Rasul, kalau ibadah saya sih biasa-biasa aja. Kamu Rasulullah suruh aku sholat 5 waktu. Suruh aku puasa. Ya simpel-simpel aja ya Rasul. Tapi ya Rasul satu, apa? Aku itu cinta banget sama kamu. Nah, dari ucapannya si Badui tadi, akhirnya Rasulullah dawuh, almar'u man ahabba. Atau ada kalimat yang menyatakan anta ma'aman tuhibbu. Jadi kalau orang itu bersama orang yang dicintai, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Seperti itu. Lah, dan jawaban ini semuanya yang tadinya sedih karena ceritanya kiamat begitu dahsyat. Terus sahabat yang lain itu akhirnya dari ucapan ya Rasul, ya almar'uman ahabba itu menjadi tenar luar biasa. Jadi nanti kebersamaan Kanjeng Nabi itu tetap bersama sahabat yang mencintainya, atau kita sebagai umat yang mencintai Kanjeng Nabi. Itu merupakan contoh salah satu hadis mutawatir. Sing ngono akeh. Jadi enggak, umpamanya salahnya itu gimana? Lebih dari 100 sahabat dengar semuanya. Terus hadis ini ditularkan kepada umpamanya si A, sahabat A tinggal di kota mana, sahabat B di kota mana, itu nanti ditularkan. Qala Rasulullah. Dengan begitu, maka kesalahan di sini tidak ada karena perawinya banyak. Akhirnya kalau sahabat yang A dari kota A, terus sahabat B itu nanti umatnya yang mendengar itu mengatakan itu benar nggak benar, akhirnya kesalahannya nggak ada. Ini namanya hadis mutawatir. Dan syaratnya hadis mutawatir itu ada berapa itu di situ? 3, 1. Permintaan yang disampaikan tentang sendiri. Iya, syaratnya 3 ya. Ada 3 syarat. 1 panca inderanya, 2 ya perawinya itu tidak dusta. 3 adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam lapisan. Itu semacam ada fasenya. Umpamanya katakan 1 dekade, 1 lapisan, itu hadis itu masih murni. Seperti itu. Jadi walaupun sudah sekian tahun, karena perawinya itu kan yang mendengarkan itu banyak, terus disebarkan dalam sekian kurun, tetap hadis itu didengar dan jawabannya masih
ya. Yang panca inderanya tadi sudah saya jelaskan, semuanya mendengar dengan panca indera, melihat matanya, telinganya mendengar, masuk ke dalam qalbunya sahabat, itu jelas panca inderanya. Yang kedua perawinya tadi yang mendengarkan banyak, mendengar secara langsung perawinya, mendengarnya banyak. Yang ketiga tobakoh dalam sekian fase zaman, umpamanya 1 dekade 10 tahun itu masih sama, terus sampai kepada kita itu masih sama. Lanjut ya. Hadis dikatakan mutawatir itu ada syaratnya tadi juga. Terus dikatakan hadis mutawatir itu syaratnya sudah. Terus menurut berikutnya adalah ada klasifikasinya. Klasifikasi dari hadis mutawatir ada berapa? 2. Klasifikasi ada 2, yakni hadis Mutawatir lafzi. ada lafzi secara pelafatan, yang kedua maknawi. Nah ini tadi yang saya katakan, lafzi al-mar'u man ahabba, seseorang itu nanti di akhirat bersama orang yang dicintainya. Atau berbeda lafaz, anta man tuhibbuka, Anda bersama orang yang kamu cintai di sana. Lalu secara maknawi itu dilihat dari segi artinya itu persis tidak cereweng, walaupun lafaznya mungkin berbeda. Paham tidak? Paham. Jadi kita secara singkat aja ya. Hadis secara kuantitas dibagi menjadi berapa? 2. 1 hadis mutawatir, yang kedua ya. Kita lanjut lagi, hadis ahad. Hadis ahad adalah Semua hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. iya, di bawah mutawatir. Ini bisa namanya juga ahad 1, perawinya juga bisa saja 1. Terus hadis ahad itu ada klasifikasinya juga. 1 hadis masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga hadis masyhur. Ini perawinya berapa? 3. Yang aziz 2. Yang gharib bisa jadi 1. Jadi secara singkat aja. Jadi nanti kalian bisa dipahami secara kuantitas garis besar aja. Hadis mutawatir itu syaratnya ada 3. Panca inderanya semuanya mendengar yang perawinya. Terus perawinya itu juga jumlahnya banyak, tidak sedikit. Yang ketiga selalu utuh dalam tobakom atau masa zamannya. Untuk klasifikasi klasifikasi hadis mutawatir, 1 hadis dilihat secara lafzi, yang kedua dilihat secara maknawi. Kalau hadis ahad itu terbagi menjadi berapa? 3. 1 hadis, yang kedua, yang ketiga. Sekian aja untuk pengenalan kuantitas dari hadis. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Moga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.